Tadi siang didatangi oleh FC lapangan, aku laku ke rumah. Belum bisa bayar karena dananya belum ada. Untungnya FC-nya sopan ramah. Tapi FC-nya minta minggu ini harus bayar. Kalau tidak akan datang lagi. Kalau enggak orang yang sama ke rumah. Nanti orang selanjutnya yang bakalan ke rumah. Jadi ceritanya begini ya. Siang tadi itu maksudnya didatangi oleh petugas lapangan ya, katanya belum bisa bayar karena memang kondisi keuangan lagi seret dan uang yang ada belum cukup ya. Untungnya menurut si penulis ini file kolektor yang datang ini cukup sopan dan juga ramah ya, untungnya gitu. Jadi bukan tipe yang langsung marah-marah ataupun teriak-teriak kayak orang apa gitu. Tapi ada catatan penting di sini ya. Si petugas ini ya, bapak petugasnya yang memang tetap menegaskan bahwa meminta untuk minggu ini harus ada pembayaran. Nah, kalau tidak mereka akan datang lagi, bahkan bisa jadi orang lain yang datang gitu, yang mungkin sikapnya belum tentu sama dan sopannya gitu. Nah, dari cerita ini kita bisa ambil ya beberapa pelajaran. Pertama, ternyata tidak semua debt collector itu kasar guys. Jadi kalian jangan takut ya, kalau misalkan kasar misalkan kayak gitu ya udah tinggal bikin bukti aja, bikin video aja. Ada juga yang datang dengan cara baik-baik gitu, tapi ingat ya, walaupun ramah gitu, tetap saja mereka punya tugas gitu, menagih hutang, dan jadi ujung-ujungnya tetap dituntut untuk bayar gitu. Nah, ini adalah ini adalah dampak dari galbay tersebut ya. Jadi kalau ada orang galbay dibilangnya aman apa enggak ya, semua galbay itu aman guys. Masalahnya resikonya itu ditagih gitu. Kalau misalkan kalian kuat ditagih, mau menutup mata ataupun gimana ya terserah gitu. Yang kedua, ini jadi pengingat buat kita semua ya, terutama untuk saya pribadi gitu ya. Kalau pinjol itu bukan ya solusi jangka panjang gitu. Mungkin terasa mudah di awal, prosesnya cepat langsung cair, tapi pada akhirnya cicilan bisa jadi beban itu guys ya. Apalagi kalau belum ada pemasukan yang jelas, justru malah bikin stres setiap ada ancaman datang ke rumah gitu. Nah, saya pribadi salut sama keberanian orang-orang yang sering nge-share di Facebook gitu. Mereka membuka aib sendiri gitu, karena jujur nggak semua orang berani gitu cerita di soal didatangi oleh debt collector. Itu nggak semua orang berani gitu. Banyak yang malu lah, bahkan sampai sembunyi dari tetangga dan keluarga. Kalau menurut saya, solusi terbaik adalah bukan cuma mikirin cara menghindari DC guys ya, tapi bagaimana cara untuk bisa keluar dari jeratan pinjol secara pelan-pelan gitu guys. Misalnya gini guys ya, dengan cari tambahan penghasilan ataupun usaha bisnis gitu, jual barang yang nggak kepake ataupun apalah intinya gitu, bisa nego langsung ke aplikasinya. Jadi kita nggak usah mikirin DC datang enggaknya, nggak usah mikirin kayak gitu. Kita mikirin gimana caranya mendapatkan penghasilan. Jadi semua, selama kita masih punya hutang, selama itu juga kita bakal kepikiran. Jadi sebisa mungkin jangan sampai gali lubang tutup lubang. Kalau misalkan sudah terjerat pinjol, udah berhenti aja. Tapi yang katanya disuruh bayar ya bayar dulu aja, kita cicil secara perlahan. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini ya, semoga bisa ambil hikmah dari cerita tadi guys ya, bahwa galbay itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru ini adalah pengingat supaya hati-hati dalam mengelola keuangan. Oke, saya rasa cukup bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.